lockdown karantina wilayah. Hey kawan-kawan yang masih di rumah aja sampai hari ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Coba sih semuanya sehat dong ya. Oke. Karantina selalu menimbulkan hal yang menyenangkan. Contohnya kita di rumah aja bersama keluarga. Oke. Cuma akhir-akhir ini cuaca agak ekstrem ya. Hujan, nggak hujan. Kemarin aja rumah gue bocor gara-gara hujannya gede banget gitu kan. Gue harus bantu aja gue untuk naik ke atas genteng. Percaya nggak? Percaya. Nggak percaya juga apa-apa. Dan gagal hujan juga kemarin beberapa tempat di Bandar Lampung itu Teluk ya misalnya ya, dia mengalami banjir bandang, banyak banget air turun dari gunung sampai kasihan teman-teman di Teluk, perumahan yang ada di sana. Dan di daerah tempat gue kerja juga kemarin dia ngalamin banjir di daerah Sukabumi sekarang ya. Informasi gue lihat di WA ya kan, teman-teman pada ngalamin hal seperti itu. Apapun sebenarnya yang lagi kita alamin, kita cukup bersyukur dan harus berdoa. Kenapa bersyukur? Karena sampai hari ini kita masih dikasih nafas ya kan, nafas sama Tuhan. Sesuatu yang nggak harus kita bayar atau kita ganti dengan apapun adalah nafas. Itu anugerah paling besar yang harus kita syukuri. Karena bernafas kita masih bisa melakukan segalanya ya kan. Nah, ditambah kita memang harus berdoa. Kenapa berdoa? Doalah satu-satunya fondasi hidup ini, oke? Yang membuat kita bisa bertahan, yang membuat kita bisa sabar, yang membuat kita juga yang pasti punya harapan dong ke depannya, ya kan? Nah, gue yakin buat teman-teman semua yang di rumah aja juga pasti tetap punya harapan ke depannya. Kenapa begitu? Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok kan. Yang kita lalui setiap harinya adalah kita menjalani hari ini dan kita berharap masa depan lebih baik. Cuma jangan juga sampai kita terlalu khawatir dengan masa depan. Masa depan itu kan nggak ada yang tahu. Masa depan kita adalah tergantung apa yang hari ini kita lakukan. Itu kata kalimat-kalimat bijaksana dong, ya kan. Nah, untuk kali ini gue udah setelin salah satu film dokumenter yang memang sudah keluar, sudah launching, dan kawan-kawan bisa nonton film ini di layar kaca 21. Aduh sorry banget kalau gue dibilang nonton film bajakan gitu. Aduh sorry banget, tapi memang gak munafik lah ya, kita semua pasti melakukan hal itu, nonton film dari internet ya kan. Kalau beberapa film di internet sudah ditutup, sudah dikunci, tapi ini masih ada di layar kaca 21. Sorry banget buat kawan-kawan yang mungkin gak suka sama perilaku ini, sorry banget, tapi ini informasi yang bagus. Film dokumenter berjudul The Lockdown One Month in Wuhan, berdurasi 33 menit 14 detik. Film ini bercerita tentang situasi yang terjadi di Wuhan selama terjadinya infeksi virus corona COVID-19 ini. COVID, kalau gue bikinnya dalam kurung V-nya kemudian ide jadi COVID. Benar kan? Semua orang terinfeksi akhirnya jadi COVID. Nggak semuanya sih, sebagian bisa sembuh, dan itu syukur sangat, alhamdulillah alamin. Nah, di sini benar-benar kreatornya, di sini gue bisa berbagi sedikit sama kawan-kawan. Sutradaranya adalah Ge Yunfei ya. Film ini disutradarai oleh Ge Yunfei, kemudian produsernya adalah Ku Jiaokun, Liu Qingqing, writernya adalah Gu Qinchen dan Ge Yunfei sendiri. Film ini benar-benar mengambil narasumber dari semua situasi, semua yang diperlukan dari masyarakat. Ada dari dokter, kemudian dari beberapa video WHO dan lain-lain dari orang. Nah, ini yang menyampaikan pertama kali tentang virus corona tersebut, dan kemudian dokter tersebut tidak
tidak sempat melakukan wawancara dan lain-lain karena sudah meninggal. Awalnya dia bicara mengenai virus tersebut, nggak ada yang percaya. Tapi ya sifat manusia sih, kalau pertama-tama orang cerita itu biasanya nggak ada yang percaya. Begitu sudah terjadi wabah baru kemudian percaya dan berbondong-bondong untuk saling, ya mau gimana lagi ya kan. Nah, dokter-dokter di sini ya kita memang benar-benar salut banget ya sama dokter-dokter yang sudah berusaha, begitu juga dengan perawat untuk membuat memaksimalkan pekerjaan mereka. Mereka kadang sampai lupa makan, bahkan sampai berjam-jam menggunakan pakaian pelindung mereka berlapis-lapis, sarung tangan, masker, kacamata pelindung, sampai segala macam. Sampai mereka pakai pampers. Kenapa? Mereka nggak bisa pipis, mereka nggak bisa ke toilet, dan mereka harus pakai pampers. Kebayang dong kalau kita pakai pampers ketika kita masih kecil, masih bayi, kan nggak kerasa tuh. Tapi kayaknya udah dewasa, dan itu harus dilakukan demi apa? Demi menjaga diri sendiri pastinya, ya kan. Nah, film ini benar-benar ngasih tahu kita bahwa inilah sejarah, salah satu sejarah di 2020, tahun kembali ini, tahun tikus ya. Corona benar-benar membuat warga Wuhan itu benar-benar warga Wuhan ditambah dengan pemerintahnya benar-benar bersatu padu untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Ini luar biasa banget, luar biasa banget. Sampai dikirim tentara, bukan tentara, sorry, medis militer 1400, kemudian dikirim lagi dari provinsi yang lain untuk membantu Wuhan, membuatkan rumah sakit 1000 ranjang dan lain-lain. Kemudian dari pasien-pasien atau masyarakat Wuhan sendiri yang dia terinfeksi ringan ataupun dia terinfeksinya parah, itu benar-benar dibedain ruangan isolasinya, sampai yang anak-anak juga ada, semuanya ada. Jadi benar-benar mereka membuat apa namanya ya, hal yang memang harus dilakukan, penanganan yang cepat gitu. Nah, reaksinya memang benar-benar seperti luar biasa banget kalau ngelihat Amerika, Italia, apalagi India, Indonesia sendiri gitu kan, yang semua lokasinya pada diisolasi, jadi sepi gitu kan. Itu benar-benar bakal menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, wabah ini pada tahun 2020 ini. Nah, kawan-kawan bisa tonton film ini langsung ya. Kenapa? Karena dengan begitu menurut gue sih, ketika gue sudah nonton film ini, gue ngerasa apa ya, rasa panik, rasa takut itu jauh lebih berkurang gitu. Karena pemberitaan yang muncul di media itu jauh lebih mengerikan gitu kan. Jadi gue bisa menyimpulkan kalau corona itu semacam sesuatu yang justru lebih menyerang pikiran ya, perasaan, kepanikan, ketakutan, itu jauh lebih keserang gitu, dibanding tubuh kita sendiri. Bukankah kalau pikiran kita sakit pasti tubuh kita jadi sakit, jadi lemah gitu kan. Nah, sebenarnya ketika nonton film ini justru menurut gue jauh lebih oke, setiap masalah ada solusi ya kan, setiap situasi pasti ada penyelesaian. Nah, ini salah satu contohnya gitu loh. Menarik di sini, movie mereka benar-benar ngajak kita untuk bisa menyaksikan semua yang terjadi di Wuhan, bagaimana rumah sakit, dokter, perawat menangani situasi ini. Bahkan sampai ketika beberapa hari yang lalu mereka sudah dinyatakan sembuh ya kan, sembuh semuanya, para medisnya sudah pada pulang ke provinsinya masing-masing, dan mereka sudah berjajaran di jalan raya untuk mengucapkan terima kasih pada para medis. Itu mereka hebat banget. Dan pasar Wuhan sekarang pun informasinya gue baca sudah dibuka lagi gitu. Wuhan sudah dibuka lagi, sudah tidak terinfeksi. Sementara kita masih terinfeksi. Dan mungkin saran mereka untuk jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, bersih-bersih, rajin olahraga, berjemur dan lain-lain, makanan sehat, bagi dan lain-lain, sebenarnya betul. Kita sudah lupa dengan hal-hal yang seperti itu selama ini, ya kan? Nah, ini sangat menarik, shot angle-nya menarik ya. Baju pelindung mereka juga sama mahal seperti baju dokter dan tenaga medis kita, dan mereka nggak boleh sembarangan bekerja, harus hati-hati.
sangat teliti. Oke, kawan-kawan yang masih di rumah aja, oke, ini bisa menjadi salah satu film yang bisa ditonton untuk bisa didiskusikan bareng sama kawan-kawan yang lainnya. Kalau kalian semua penggemar film, kalau gue sih emang penggemar film, gue senang bahas soal film, dan karena emang gue pengajar film gitu ya di salah satu SMK di Bandar Lampung. Nah jadi gue pengen bagi aja ini sebagai salah satu media informasi. Mohon maaf gue nggak spoiler, tapi menurut gue ini salah satu film yang memang benar-benar harus kawan-kawan semua tonton. Oke, untuk video yang sudah gue bikin ini video yang informasi ini, gue harap ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, dan tetap jaga kesehatan ya kan, tetap berpikir positif, tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita, tetap bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian jangan lupa untuk subscribe. Kalau gue nggak pernah bikin tulisan subscribe nya nggak masalah dong, intinya subscribe aja. Bunyiin loncengnya, ceng, bunyiin aja loncengnya, kemudian like ya, klik like ya, kemudian komen, boleh juga di share. Oke, selamat nonton The Lockdown One Month in Wuhan. Oke, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.